Teman-teman, kita patut bahagia dengan tumbuh kembang demokrasi di Indonesia yang kini berada di rel yang benar. Belakangan udah hampir nggak ada lagi narasi politik yang mengedepankan sentimen identitas, seperti misalnya sentimen agama. Pada pemilu-pemilu sebelumnya misalnya panggung demokrasi kita disesaki dengan sentimen agama. Si Anu paling mewakili Tuhan, rival politik si Anu maka musuh Tuhan, dan lain-lain. Pada pemilu kali ini, kita mulai disuguhkan dengan politik gagasan oleh para partai politik dan tokoh-tokohnya. Terlepas kita setuju dengan gagasan tersebut apa enggak. Pak Prabowo dari Gerindra misalnya, menggagas makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Kemudian Caimin dari PKB yang menggagas BBM gratis. Ada juga dari PSI, yaitu layanan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya tertarik untuk bahas gagasan Caimin. Pertama, nggak ada urgensinya BBM untuk digratiskan. Nggak ada landasan konstitusionalnya untuk negara ini menggratiskan BBM yang menurut sebagian orang bahwa pemerintah memberikan subsidi BBM aja udah dianggap bakar uang. Terlebih, Indonesia sudah menjadi net importir BBM karena cadangan minyak kita sudah nggak bisa memenuhi kebutuhan lagi. Negara yang kaya akan minyak bumi sekalipun, teman-teman, nggak ada yang menggratiskan BBM. Kedua, BBM gratis ini nggak sesuai dengan komitmen pemerintah RI untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Begini, kendaraan pribadi adalah polutan paling besar di DKI Jakarta. Provinsi kota yang beberapa kali menempati posisi puncak sebagai kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia. Dikutip dari kantor berita bisnis.com, Guru Besar Ilmu Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro, Prof. Sudarto, bilang sektor transportasi masih tercatat menempati urutan tertinggi penyumbang polutan di Jakarta. KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan sumber polusi udara di ibu kota Jakarta dan sekitarnya berasal dari kendaraan dengan kontribusi 44%. Nah, bukannya membuat kebijakan untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum, menggratiskan BBM ini malah kontraproduktif, malah bisa mendorong orang Indonesia untuk menggunakan kendaraan pribadi. Dan ini jelas ancaman banget buat lingkungan. Seorang aktivis lingkungan hidup cukup senior mentor saya, yaitu Mas Agus Sari, mengatakan justru idealnya apapun yang merusak lingkungan nggak boleh disubsidi. Justru seharusnya dikenakan cukai akibat kerusakan yang ditimbulkan. Seperti misalnya kayak rokok dan alkohol. Nah, poin berikut saya adalah terkait ruang fiskal. Misalnya nih yang digratiskan hanya BBM Pertalite. Misalnya, menurut laman resmi Kementerian SDM, penggunaan Pertalite pada tahun 2021 aja itu udah 23 juta kiloliter. Nah, misalnya Pertalite digratiskan, misalnya 23 juta kiloliter atau 23 miliar liter dengan harga Pertalite hari ini yaitu 10.000 per liter, maka negara harus menambah lagi subsidi sebesar 230 triliun rupiah di luar subsidi dan kompensasi BBM yang hari ini udah digelontorin oleh APBN. Pada tahun 2023 aja yang masih berjalan ini nih, APBN udah ngegelontorin 338 triliun rupiah untuk subsidi BBM. Jadi, selain urgensinya nggak jelas, manfaat jangka pendek dan jangka panjangnya juga nggak ada. Pijakan konstitusionalnya juga nggak jelas. Dampak lingkungannya malah merusak. Dan terakhir, uangnya dari mana Caimin? Jangan-jangan gara-gara gabung sama Pak Anies yang sering ngawur Caimin jadi ikut ngawur juga nih. Sementara layanan kesehatan gratis atau BPJS gratis yang diusung oleh PSI justru sebaliknya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN itu dilandaskan pada UUD 1945 Pasal 28H ayat 3 dan Pasal 34 ayat 2 yang berarti ini adalah perwujudan semangat keadilan sosial di bidang kesehatan, yaitu pemenuhan hak mendapatkan layanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kalau konstitusi sudah mengatakan bahwa layanan kesehatan adalah hak, maka untuk rakyat mengakses haknya tersebut tidak boleh ada syarat transaksi yang dalam hal ini adalah iuran. Apalagi sistem kepesertaan berbasis iuran ini di lapangan melahirkan dikotomi pasien, yaitu pasien BPJS dan pasien non-BPJS. Adanya pemisahan layanan dua kelompok ini ketika mengakses layanan kesehatan pada FKTP seperti puskesmas dan FKRTL seperti misalnya rumah sakit kerap juga melahirkan diskriminasi di lapangan seperti antrean, kualitas layanan, dan lain-lain.
Litbang Kompas yang bilang bahwa separuh orang Indonesia mengeluhkan diskriminasi layanan di fasilitas kesehatan. Teman-teman, kalau sistem kepesertaan BPJS berbasis iuran ini dihapus, maka dana yang harus disiapkan adalah dana untuk tutupi biaya klaim. Biaya klaim ini setiap tahun berubah-ubah. Simulasi aja lah ya. Pada 2022, biaya klaim BPJS adalah 113 triliun rupiah secara keseluruhan. Nah, pada tahun yang sama, pemerintah RI udah mengeluarkan biaya 62,5 triliun rupiah untuk BPJS PBI ya, Kartu Indonesia Sehat dan lain-lain. Praktis dibutuhkan pembiayaan sekitar ya ekstra 51 triliun rupiah lagi untuk menutupi sisanya plus uang operasional BPJS yaitu sekitar 1,5 triliun rupiah. Nah, 51 triliun rupiah ini dapat dianggarkan dari pengalokasian khusus PPN dan PPNBM sebanyak 1 ya dari 11% yang biasanya kita bayar setiap kita transaksi. Penerimaan negara teman-teman melalui PPN dan PPNBM pada 2022 itu sebesar 687 triliun rupiah. Nah, kalau kita ambil 1% yang dari 11% tadi ya, kita udah dapat 62 triliun lebih dan itu sudah lebih dari cukup untuk membiayai BPJS gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Terus apalagi keuntungannya kalau sistem kepesertaan BPJS berbasis iuran ini kita ganti dengan sistem kepesertaan BPJS berbasis kewarganegaraan. Pertama, layanan BPJS nggak lagi bersifat terlokalisir, tapi nasional. Kedua, seluruh WNI dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala masalah administratif lagi. Ketiga, BPJS yang saat ini mengurus mulai dari kepesertaan hingga layanan, apabila sistem kepesertaan ini dihapus, dapat memfokuskan seluruh sumber dayanya untuk meningkatkan layanan. Akhir kata, mengutip seorang mantan gubernur Illinois, Amerika Serikat yang cukup kontroversial ya, Rod Blagojevich. Dia bilang, healthcare is not a privilege, it's a right. It's a right as fundamental as civil rights. It's a right as fundamental as giving every child a chance to get a public education. Layanan kesehatan bukanlah suatu keistimewaan. Ia adalah hak. Ia adalah hak yang sama mendasarnya dengan hak sipil. Ia adalah hak yang sama mendasarnya dengan memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.